usia dari awal tanam sampai saat ini berapa tahun, nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi juga. Nanti mungkin akan saya sampaikan dari kapan awal tanamnya, sudah saya bikin update videonya sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, terlebih kita selalu dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah kali ini dari pagi sampai saat ini cuaca cerah. Mudah-mudahan nyampe sore nanti tidak hujan ya saya minta. Jadi untuk kegiatan berkebun hari ini nanti tidak terhambat adanya kendala hujan. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk proses lanjutan mengerjakan bahan ini. Nanti ke depan mungkin stylenya taman, tapi kita lihat nanti endingnya seperti apa, karena ini saya masih proses memaksimalkan bahan dasar agar sesuai seperti yang saya inginkan. Untuk bahan ini awal tanam, kemudian proses saya kerjakan kalau tidak salah sudah 4-5 kali tahap proses pengerjaan. Di video awal penanaman sampai saat ini sudah saya update di video saya sebelumnya. Nanti seandainya teman-teman penasaran, nanti keseluruhan insya Allah saya lampirkan linknya, videonya saya lampirkan di bawah deskripsi ya keseluruhan. Penasaran untuk teman-teman? Tidak usah panjang lebar, di bahan bonsai apa, kita langsung menuju ke bahannya ya. Bahan bonsai Bougainville Singapura sudah ada di samping saya. Mohon maaf teman-teman, ini nanti sedikit berisik ya, karena tepat di pinggir jalan raya untuk bahan ini saya tanam. Ke depan paling ini nanti perkiraan saya ya, untuk proses besar ini dengan ketinggian dari dinding karpet di bawah nyampe di sini, ini sekitar 1,20 meter. Di sini nanti saya pengen membuat kesan akar yang terekspos ini menjadi ekstrim dengan benjolan-benjolan. Kita berproses membuat luka ya. Dan ini mungkin terakhir saya membuat nanti alur paling di bawah untuk akar. Tapi nanti untuk ke depan, setelah keseluruhan alur di atas sampai di bawah sudah jalan menutup, walaupun tidak 100% menutupnya ya, tapi kambium sudah jalan, akan saya lakukan berproses tahap lanjutan lagi. Tentunya nanti kalau sampai di bawah sudah saya lakukan pembuatan alur seperti ini, akan saya konsep ulang dengan pembuatan alur mulai dari atas lagi. Jadi yang tahap awal nyampe saat ini saya membuat alurnya agak sedikit dalam, saya pertegas agar benjolannya
bisa mengembang besar ya. Dan nanti untuk tahap berikutnya mungkin untuk perlakuan pembuatan alur akan saya lakukan sedikit tipis dan tidak memanjang seperti ini ya. Nah, seperti pada contoh yang sudah ada. Oke, saya langsung mau mencoba mengerjakan untuk bahan ini. Pembuatan alur ini untuk tahap ke-5 ya. Alhamdulillah selesai saya melakukan untuk proses lanjutan membuat alur dengan mempertegas tahap ke-5. Ini saya rasa baru awal ya, karena nanti ke belakang masih saya mau memproses untuk pembuatan alur mulai dari atas sampai di bawah lagi. Untuk ban ini jangka panjang karena besar tinggi, dan hati-hati untuk teman-teman ya yang suka berbudidaya. Proses membuat bahan bonsai untuk jenis satu ini bougainville, entah mau dibikin kayak apapun itu sangat rentan sekali, gampang busuk ya. Untuk akar batangnya juga biasanya kalau banyak luka se ekstrim ini, apalagi ini untuk luka-lukanya yang awal sampai saat ini, tahap pertama saya bikin agak dalam dan sedikit lebar, kemudian panjang. Nah, ini kita perlu lakukan perawatan rutin 1 bulan sekali, pengontrolan penyikapan, kemudian penyiraman pakai air starban dari atas sampai bawah tentunya. Nanti ke depan mungkin ini agak sedikit saya jeda lama. Karena apa? Ini sudah saya akhiri nyampe di sini dulu. Kalau di akar paling bawah saya buat alur tadi nyampe ke bawah lagi, ini nanti sudah saya maksimalkan nyampe di sini. Jadi saya pengen yang saya buat alur saat ini dari tahap awal nyampe tahap ke-5 ini biar maksimal dulu. Saya ambilkan contoh pada seperti di sini ya, terlihat ya, udah rapet ya, sedikit mengembang rapet. Nah, ini nanti kalau sudah posisi seperti di sini akan saya lakukan baru proses pembuatan alur. Dan mungkin ke depan untuk pembuatan alur juga konsepnya sudah lain, tidak seperti ini ya. Kalau di sini pembuatan alurnya saya memanjang dan saya tidak mau ambil resiko pembuatan alur. Saya hanya mengikuti jalur nutrisi tanpa memotong jalur nutrisi naik turun. Jadi contohnya seperti ini ya, akar seperti ini saya ikuti saja untuk pembuatan alurnya. Nah, ini seperti ini juga, terus di sini juga. Nah, nanti ke depan mungkin ya akan saya lakukan pembuatan alur. Saya ambilkan contoh untuk yang di sini ya, agak nampak sedikit jelas, kita mendekat ya seperti apa. Saya ambilkan contoh yang di sini ya.
nanti untuk tahap berikutnya pembuatan alur. Dan nanti nah ini terlihat nampak ya di sini. Kira-kira nanti seperti ini untuk kambiumnya. Toh walaupun belum maksimal seperti ini, minimal nanti pas saya mau proses lanjutan kira-kira seperti ini ya, kambiumnya rapatnya. Nah, ke depan saya spilkan sedikit untuk rencana pembuatan alur konsepnya seperti apa. Nah, kira-kira nanti paling kalau seperti ini tidak panjang ya, paling sekian saya buat alur seperti huruf S ya, jadi sedikit menyetop jalur nutrisi tapi tidak memanjang, jadi nanti ada timbul benjolan. Nah, kira-kira seperti itu, dan nanti semuanya mengikuti untuk konsepnya. Kalau yang seperti pada contoh di bawah, ini yang tadi diproses ya di bawah. Nah, ini yang beberapa bulan yang lalu saya proses, sudah kambium sudah mulai jalan. Nah, kalau seperti ini paling nanti seperti huruf S juga. Tapi untuk teman-teman kalau mau praktek bebas ya, mau membuat alur dengan konsep seperti apa bentuknya, mengikuti kemauan teman-teman ya, tentunya kreatif seni teman-teman. Tentunya di media sosial juga banyak untuk cara membuat alur, bagaimana kita mengkonsep bahan dasar kita supaya nanti terkesan lebih eksotis tentunya. Untuk bahan bonsai bougainville ini saya akan selalu update untuk teman-teman. Mudah-mudahan masih terkondisikan ya nanti nyampe ke depan. Ini memang benar-benar dari budidaya stek sejempol kaki, dan terkadang saya juga sempat cek juga ya, tapi saya belum sempat untuk balas untuk komen-komen teman-teman di bawah deskripsi. Usia dari awal tanam sampai saat ini berapa tahun, nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi juga. Nanti mungkin akan saya sampaikan dari kapan awal tanamnya, sudah saya bikin update videonya sampai saat ini. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.